Hai, welcome to podcast Voice FM bersama Amida dan juga Jojo. Oke, jadi sekarang kita udah di podcast episode ketiga ya Jo ya. Kemarin kamu udah podcast sama Fitria ya, sekarang sama aku gitu di episode ketiga. Jadi podcast kemarin kan kamu bahas tentang dampak tidur siang bagi para remaja ya. Itu menghambat kesenangan atau tidak gitu gak sih? Iya, seru banget yang kemarin itu. Iya, kayak memanas banget ya aku dengerin gitu. Dan sekarang kita membahas tentang kesenangan dan kebutuhan, iya gak sih? Iya, seperti itu. Iya. Dan di judul kita yang hari ini tuh masih nyambung sama tema kita nggak ya, fun-fun remaja gitu kan? Tunggu nanti. Iya, tunggu nanti. Oke. Jadi nih Jo ya, di judul kita yang sekarang kan tentang kebutuhan dan kesenangan gitu kan ya. Kalau aku mau buat isu dulu ya ini ya, nanti ya, kamu silakan. tanggapin gitu. Oke. Kayak jadi narasumber saya. Iya. Oke. Jadi kan gini Jo ya, tentang kebutuhan dan kesenangan. Ini tuh kayak kebutuhan atau kesenangan kayak gitu gak sih? Bukan dan Betul. ya. Kebutuhan. Iya, kebutuhan atau kesenangan. Contohnya nih Jo ya, aku nih seorang yang suka jalan-jalan ya. Kalau aku nggak jalan-jalan nih nanti pusing nih. Apalagi kegiatan mahasiswa itu banyak banget. Dan setelah aku jalan-jalan nanti aku posting di WA nih ya. Nah, kadang orang tuh kalau mikirnya yang suka sama aku, yang positif sama aku, pikirannya positif sama aku bakal suka. Wah, di mana nih ya Amida jalan-jalan? Kok enak banget gitu. Dan kadang orang yang mikir kayak gini, ih ngapain sih pos-pos gak jelas gitu kan, alay. Nah itu termasuk kita itu melakukan hal tersebut tuh karena kesenangan kita atau karena kita butuh gitu, kalau menurut kamu? Oke, jadi kita nyambung nggak? Nyambung. Oke. Kita tangkap analoginya. Jadi kalau saya menyambungkan ya di sisi kebutuhannya, karena kebutuhan dari seorang Aminda tadi karena telah melakukan banyak sekali aktivitasnya sehingga memerlukan untuk jalan-jalan. Iya. Berarti kebutuhan Aminda itu jalan-jalan. Iya. Lah untuk yang post story tadi? Ngepost story tadi ya. Ngepost story tadi, kalau menurut perspektif saya itu hanya melulu tentang kesenangannya Aminda. Ini loh kayak kalau pamer gitu gak sih? Bukan pamernya, tapi lebih ke aktualisasi dirinya. Oh, oke. Iya. Jadi kalau menurut aku kan itu kesenangan yang aku nggak menyenggol siapapun gitu loh, kayak aku nggak mau pamer ke siapapun kayak gitu. Dan menurut kamu, kalau pandangan kamu jadi viewers aku nih, ini Amida ini termasuk mau pamer apa enggak sih kayak gitu? Dua-duanya fine. Dua-duanya maksudnya untuk yang melihat Amida secara sisi positifnya ataupun negatifnya, dua-duanya fine. Karena yaitu menandakan bahwasanya masyarakat kita, teman-teman ataupun orang-orang di sekeliling viewers kita itu masih peduli dengan kita. Sehingga dia mampu untuk menilai kita gitu. Jadi menilainya positif ya. Berarti itu emang kebutuhannya Amida gitu kan ya. Iya, mungkin yang emang pikiran orang-orang negatif aja yang bakal mikirnya itu cuma kesenangan semata kayak gitu. Mungkin dia yang kurang jalan-jalan gitu. Ya mungkin ya. Nah, dari Jo sendiri tuh punya nggak pengalaman seperti itu gitu? Kayak hal apa, kayak contohnya Jo nih sekarang kalau aku lihat di kayak kehidupan sehari-harinya Jo kan, Jo seorang yang aktif dalam berorganisasi nih ya. Iya. Nah, dan aktif di organisasi itu Jo kan kayak dari pendapat orang pasti ada pro kontranya nih. Kenapa sih orang terlalu aktif di organisasi? Itu kesenangan dia apa kebutuhan sih kayak gitu loh. Ya, kalau menurut kamu nih, kalau aku pandang ke kamu kan, aku juga sebagai orang yang jujur aja nih, kadang aku mikirnya kayak ini kontra itu yang melawan ya, kayak nggak sependapat ya. Oke. Kontra nih sama yang kegiatan kamu. Kenapa sih ya Jo ini terlalu aktif di organisasi, padahal organisasi ini impactnya tuh nggak terlalu besar menurut aku nih yang sebagai orang yang nggak terlalu aktif di organisasi gitu. Itu ini yang saya tanggapi yang mananya dulu? Yang mungkin hal yang kebutuhan atau kesenangan kayak gitu aja. Organisasinya? Iya, yang dilakukan Jo pokoknya. Iya. Kalau menurut saya untuk organisasinya itu suatu kebutuhan saya. Kebutuhan. Kenapa saya melihat itu suatu kebutuhan? Karena saya melihat manfaat di dalamnya. Itu. Saya di organisasi nggak bersenang-senang. Kalau saya bersenang-senang, saya nggak mungkin
susah letih di dalam organisasi, sehingga saya berani untuk susah dan letih itu karena melihat itu ada itu kebutuhan saya seperti itu. Gitu. Jadi yang dilakukan Jo saat ini tuh masuk ke fun-fun remaja nggak? Masuk, karena untuk bekal saya di kedepannya. Kan fun-fun remaja itu kan kesenangan nih Jo ya. Berarti nggak masuk dong. Gimana? Kalau saya melakukannya dengan kesenangan. Oh, tapi kamu fine aja gitu kan? Iya. Oke. Jadi kamu enjoy. Iya, nggak ada keterpaksaan untuk saya melakukan kegiatan di dalam organisasi tersebut. Oke, benar sekali. Jadi bisa kita ambil ya Jo ya dari pengalamannya Amida dan juga pengalaman Jo yang seperti itu. Berarti kesenangan tuh nggak melulu yang jalan-jalan gitu nggak sih? Betul. Iya, kesenangan bisa kita dapat teman, kesenangan bisa kita kayak dapat suatu hal yang keluarga baru kayak gitu kan ya, kayak organisasi kan Jo dapat keluarga baru. Kak Amida gini suka jalan-jalan yang post story kayak gitu juga dapat kesenangan. Jadi ya bisa kita ambil kesenangan tuh nggak melulu tentang jalan-jalan ya teman-teman. Betul. Ya. Ini yang mau saya tanyakan. Ya, tentang, apa nih? Lagi-lagi tentang organisasi. Kenapa Amida ini melakukan serangkaian kegiatan yang ada di lab? Kira-kira kenapa? Mungkin lebih ke kebutuhan ya. Kebutuhannya untuk? Iya, karena kan kalau di lab nih kan ya, kalau menurut Amida sendiri nih, butuh kayak pengalaman nih di lab. Amida bakal belajar jadi penyiar nih. Di lab juga Amida bakal mengasah suara Amida gimana jadi voice over yang baik tuh seperti apa. Di lab juga belajar jadi belajar Amida itu belajar lebih pede kan jadi presenter nih. Kayak gitu sih kalau menurut Amida. Pertama kan cuma kebutuhan nih, dan setelah Amida jalani, nah itu baru nemuin kesenangan di situ, kayak gitu sih Jo. Kalau menurut Amida kayak gitu. Nah sama, kan kayak gitu. Samanya seperti itu. Oke. Ya benar sekali ya. Jadi kadang tuh kebutuhan yang dulu datang baru kesenangan ya. Iya, nggak mungkin tuh senang dulu. Iya ya. Senang dulu baru butuh gitu ya. Tapi ini ada yang yang membuat saya bingung. Iya. Kalau ada analoginya itu buku, kita baca buku lah. Membaca buku itu kesenangan atau kebutuhan kira-kira menurut Amida? Membaca buku ya. Kalau Amida sendiri, kalau bukunya kayak novel gitu mungkin terlepas dari ya? apa itu bukunya. Kalau bukunya semisal novel nih, berarti itu kesenangan. Kalau bukunya semisal buku pelajaran nih ya, buku mata kuliah itu berarti kebutuhan. Iya nggak sih? Iya, gini. Bukan berarti novel itu hanya untuk kita untuk memenuhi kesenangan kita, melainkan Amida melakukan kesenangan itu terdapat ada banyak sekali manfaatnya. Iya, seperti penambahan kosakata Amida sendiri. Oh iya, benar sekali. Bertambahnya pengetahuan untuk Amida sendiri kan banyak gitu. Nah, itu kan masuknya kebutuhan. Jadi mana yang lebih dulu, kesenangan dulu atau kebutuhan dulu? Bingung ya. Iya. Jadi emang kesenangan remaja itu banyak sekali ya. Kadang tuh hal kita nggak bisa membedakan itu kebutuhan apa kesenangan kayak gitu kan ya. Kadang kebutuhan tuh datang dulu baru senang kayak Amida tadi di lab seperti itu ya. Amida butuh karena ya tujuan suatu hal gitu kan ya, dan baru senang kayak gitu kan ya. Ada juga yang dia suka dulu dulu, senang dulu, baru butuh kayak gitu. Oke. Jadi para remaja di luar sana ya, jangan menganggap kesenangan remaja atau fun-fun remaja itu melulu tentang kalian jalan-jalan, kalian selfie langsung di post di story, atau kalian makan-makan. Itu kesenangan nggak melulu seperti itu ya teman-teman. Jadi kesenangan tuh banyak banget, seperti kayak Jo suka berorganisasi, ternyata di situ Jo menemukan kesenangan tersendiri gitu kan. Akhirnya Jo enjoy melakukannya. Kayak Amida sendiri, Amida berkegiatan di lab seperti ini, pertama sih kebutuhan aja, lama-lama jadi kesenangan ya. Akhirnya masuk ke dalam fun-fun remaja seperti itu teman-teman. Jadi sangat bermanfaat sekali ya pembahasan kita kali ini gitu. Oke, itu tadi ya tentang kesenangan atau kebutuhan. Aku ada satu isu lagi nih Jo. Gimana? Isunya itu seperti ini. Kan ini ada nih Jo ya, ada seseorang itu yang dia mungkin sama kayak isu yang pertama tadi, seseorang yang suka sedikit-sedikit dibuat story. Nah, itu
lama-lama kalau menurut kamu itu kayak story-nya itu kayak lebih tepatnya sih aku lihatnya ya sebagai orang tuh kayak pamer sih ya. Ini kenapa ya orang kok dikit-dikit hal mewah dibuat story kayak gitu. Ngapain gitu? Emang dampaknya apa sih ya buat orang-orang? Tapi dia tuh melakukan hal itu tuh ya suka. Nah, itu termasuk seneng apa butuhnya dia gitu. Kan kalau pandangan kita itu pamer ya. Masukan. Ya enggak sih? Kalau pamer, saya rasa itu bukan pamer sih. Ya itu aktualisasi dirinya, bahwasanya dirinya itu sudah bisa sampai seperti ini loh, sudah bisa tercapai lah apa yang orang-orang belum bisa mencapainya gitu. Sehingga saya rasa itu bukan pamer. Tapi kayak dibumbu-bumbui sama kata-kata kayak gini. Contohnya kan kita nggak tahu nih. Aku pernah dilihat story salah satu temen aku gitu kan ya. Aku ngerasa itu pamer kayak gitu. Contohnya dia tuh buat story naik mobil kayak gitu kan ya. Menurut aku, iya. Seharusnya kan kayak di seumuran kita kalau orang yang baru bisa naik mobil kan, apalagi kayak cewek itu kayak wow banget menurut aku nih ya. Nah tapi dia tuh ya dibuat story dikit-dikit. Aduh aku di jalan nih macet banget. Ya mungkin niatnya itu cuma mau kasih tahu aja gitu, tapi hal itu kan sepele banget gak sih? Iya sepele banget ya. Nah itu pamer kan berarti ya. Itu masuknya ke pamer kalau itu. Nah itu masuk kesenangan dia apa kayak gimana gitu? Berarti pamer aja mungkin ya. Hedonnya dia itu keluar itu ya. Itu budaya-budaya konsumer TV itu. Oh oke. Jadi emang dia itu gak baik gitu. Bukan gak baik ya, jadi kurang ya. Gak jadi baik untuk dicontoh kan gitu. Iya, gak baik untuk dicontoh ya. Jadi emang ya macam-macam banget fun-fun remaja di sini tuh. Kadang kalian tuh kurang bisa membedakan yang benar-benar fun-fun remaja itu yang mana dan yang benar-benar yang hal itu tuh cuma buat hedonisasi aja kayak gitu gak sih? Betul. Wah, berarti kita tuh benar-benar harus bisa memilih dan memilah kesenangan, kebutuhan, dan hedonisasi itu seperti apa gitu nggak sih? Betul sekali. Wow. Pembahasan yang sangat menarik itu. Iya, oke. Kayaknya pembahasan ini nggak kita bahas di episode ini ya, Jo ya? Oh, gitu? Iya, kita bahasnya di episode yang terakhir nanti ya. Okay. Yang di episode terakhir nanti yang yang panas aja gitu, yang panas-panas aja masuk. gitu ya. Oke, jadi buat teman-teman ya yang mau dengerin episode terakhir kita membahas tentang apa, jadi kalian tetap dengerin kita ya di podcastnya Voice FM. Dan di episode kali ini aku cukupkan dulu atau kita cukupkan dulu. Aduh belibet banget. Kita cukupkan dulu ya Jo ya. Betul. Iya, terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin kita dari awal sampai akhir. Maaf banget kalau ada argumentasi ataupun kata-kata yang salah ya dari tadi. Argumen kita sangat gimana gitu. Sulit untuk dipahami. Iya, benar sekali. Jadi tetap dengerin podcast Voice FM bersama aku Jo dan Fitria di episode selanjutnya. Dan Amida dan Jo pamit undur diri. See you. Bye.